bintang langitnya merah, cahaya surya merona. Kesehatan adalah anugerah, harus selalu dipelihara. Shalom, sahabat yang dikasihi Yesus. Kita bertemu lagi dalam YouTube channel Hidup Karena Kasih Karunia Allah. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam mempelajari firman Tuhan bersama-sama, dan biarlah kita dibawa dalam sukacita pemahaman yang lebih baik lagi mengenai firman Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam segenap hidup kita. Biarlah kita memulai ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, Allah yang maha kasih, yang selalu menjaga kami, memberikan kami tuntunan, penjagaan, kuasa kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang tidak habis-habisnya bagi kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena sepanjang hidup kami hingga pada saat ini kami masih bisa bernafas, melakukan aktivitas kami, memuliakan Engkau dan menikmati segala kasih karunia-Mu Tuhan. Bapa, saat ini kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman yang Tuhan berikan pada kami, bawa kami pada kedalaman akan pengertian firman Tuhan, dan kami makin dekat pada kebaikan dan kemurahan. Tuhan kami yang baik, kami percaya dalam segenap hidup kami Kau selalu ada Tuhan. Biarlah Bapa tuntun kami dalam kehidupan kami selalu untuk menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau, karena kasih-Mu yang tidak terbatas dalam hidup kami Bapa. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Penebus kami. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Saudara yang dikasihi Yesus, renungan malam kita pada hari ini berjudul Kesetiaan kepada Perintah Kristus. Loyalitas kepada Kristus membutuhkan komitmen untuk melakukan kehendak-Nya. Itu membutuhkan kepatuhan pada perintahnya. Itu menghasilkan hati yang berdetak bersama dengan hatinya dalam menyelamatkan yang terhilang. Itu menempatkan prioritas pada hal-hal yang Dia utamakan. Bacalah 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 dan 2 Petrus 3 ayat 9. Itulah yang baik dan yang berkenan kepadanya, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Dari ayat di atas, apakah yang dikatakan ayat-ayat ini kepada kita tentang hati Allah? Apakah prioritasnya? Saudara, Tuhan bersemangat dalam menyelamatkan orang. Tidak ada yang lebih penting baginya adalah keinginan tulusnya agar semua diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Silakan baca 1 Timotius 2 ayat 4. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Mengomentari perikop ini, SDA Bible Commentary menunjukkan bahwa kata Yunani yang digunakan untuk menghendaki adalah boulomai, yang menyatakan kecenderungan pikiran sebagai ingin atau keinginan. Komentar tersebut kemudian membuat pengamatan mendalam tentang satu kata, yaitu melainkan. Kata Yunani untuk melainkan adalah Allah. Kata ini digunakan di sini untuk menekankan perbedaan antara salah tafsir dengan sifat Allah, yaitu bahwa Ia mungkin rela beberapa orang binasa, dan kebenaran bahwa Ia ingin semua diselamatkan. Baca di SDA Bible Commentary jilid 7 halaman 615. Perintah Kristus bagi kita masing-masing untuk berpartisipasi dalam misinya, untuk menyaksikan kasih-Nya, kasih karunia dan kebenarannya adalah hasil keinginannya agar semua umat diselamatkan. Mari sahabat dalam Yesus, bacalah Kisah Para Rasul 13 ayat 47 dan bandingkan dengan Yesaya 49 ayat 6. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi.
Yesaya 49 ayat 6, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Berdasarkan ayat-ayat di atas, kepada siapakah bagian ini mulanya berlaku? Bagaimanakah Rasul Paulus menggunakannya? Ada kalanya nubuat perjanjian lama memiliki lebih dari satu aplikasi. Di sini Rasul Paulus mengambil nubuat yang pertama-tama merujuk kepada Israel dan nubuat tentang Mesias. Mari kita baca Yesaya 41 ayat 8 dan Lukas 2 ayat 32. Firman Tuhan, Yesaya 41 ayat 8, tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Lukas 2 ayat 32, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Dan berdasarkan ayat-ayat di atas, nubuatan tersebut juga diterapkan pada gereja perjanjian baru. Bagi gereja untuk mengabaikan atau meminimalkan perintah Kristus berarti gagal dalam tujuan keberadaannya dan kehilangan panggilan kenabiannya kepada dunia. Saudara, apakah bahayanya bagi gereja, bahkan gereja lokal, jika ia menjadi begitu terfokus ke dalam, sehingga ia lupa apa tujuan keberadaan? Jelas sekali bahwa kita hidup adalah untuk menyebarkan firman Tuhan. Tetapi semua harus dilakukan dengan tepat, sesuai porsi, dan menjangkau segala target yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu supaya kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan dan kita mengajar mereka untuk melakukan kebenaran Tuhan dan membawa mereka pada keselamatan. Yang pasti adalah bahwa kita tidak bekerja sendiri. Tuhan bekerja untuk keberhasilan kita, untuk kemuliaannya, untuk sukacita hidup kita, untuk kebesaran Tuhan, untuk kedamaian dalam hati kita, untuk keselamatan bagi seluruh bangsa. Oleh karena itu, kita perlu fokus pada pembinaan jemaat, kita harus fokus pada pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan yang benar, dan kita harus fokus menyebarkan firman Tuhan dan membawa semua orang yang di sekitar kita bertobat, menjaga kebenaran Tuhan, memuliakan Tuhan, dan hidup dalam kebenarannya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa atas segala yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan, supaya kami tetap setia kepada perintah-Mu, yaitu perintah Tuhan untuk mengajarkan kebenaran, menghidupkannya, membawa orang pada kebenaran tersebut, menyebarkan kebenaran kepada seluruh umat manusia, dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kehendak-Mu yang termuliakan dalam hidup kami, sehingga kami dibawa selalu bertobat atas segala kesalahan kami, memuliakan Tuhan, menikmati kasih karunia-Mu, dan mengagungkan Engkau selalu dalam hidup kami Bapa. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Tali plastik, tali kawat. Cahaya surya rasanya hangat. Badan sehat, tubuh kuat. Belajar di sekolah, selalu semangat. Horas.